Ilaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habib Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya sahibah hazal kitab Sayyidi Asy'am Mursi Sya'al Ilm Sya'amat sahibah fadajul arifi radiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum 'an zikrillah. Anna zikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa usalil wasail. Qala Allah Ta'ala wa la zikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu zikurullaha zikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asyila wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asar wa la takum minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Hadratul Mukarram wal Muhtaram pimpinan Majelis Al-Ihsan Bapak Haji Ateng beserta keluarga, semoga Allah muliakan zahir batinnya, diberkahi dalam kejembaran rahmaniyah. Ketua LDTKN Pondok Pesantren Sriwijaya Kecamatan Cikarang Utara Pak Ustadz Adi beserta jajaran pengurusnya, para ulama, para asatiz wal asatizat, pimpinan umat, sesepuh manakib, petugas manakib, imam khotaman yang semoga Allah muliakan. Hanca kita di Miftahus Sudur pasal 3 halaman 13 tentang talqin zikir jahar. Sebagai pengulangan, talqin artinya sama dengan ta'lim, pengajaran, mengajarkan. Bedanya dalam metode. Kalau ta'lim ya seperti begini dengan penjelasan dan lain sebagainya. Kalau talqin dengan praktek, makanya di talqin ada praktek, begitu. Para ulama sufi sering juga menyamakan talqin dengan bai'at, artinya perjanjian, atau dengan ahad, artinya perjanjian gaib. Jadi kalau orang punya perjanjian gaib, kita lebih punya. Bahkan perjanjiannya perjanjian maha gaib.
dianggap begitu karena memang talqin untuk mengingatkan kepada perjanjian kita yang lama dengan Allah Subhanahu wa taala, didokumentasikan dalam surat Al-A'raf 172. Ketika di alam ajali Allah bertanya kepada segenap makhluk, alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Kata Allah itu bertanya. Semua makhluk menjawab, bala syahidna. Ya, benar, ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami dan kami hambamu. Nah, perjanjian ini isinya disebut dengan tauhid uluhiyah. Dengan kata lain, sebelum lahir ke dunia kita sudah bertauhid, sudah bermarifat pada Allah. Teori tabula rasa itu adalah teori lahir. Teori tabula rasa mengatakan bahwa kita lahir ke dunia itu kosong tanpa apa-apa, seperti kertas yang belum ada satu titik pun tulisan. Itu dalam pandangan dohir. Pandangan batin di dalam Islam, kita sudah membawa wawasan, sudah membawa pengetahuan. Yang dimaksud adalah pengetahuan ma'rifat. Di ijazahnya adalah di alam perjanjian, di alam lahut, dengan pertanyaan, alastu birabbikum, betulkah aku ini Tuhanmu? Semuanya menjawab, bala syahidna, benar, kami menjadi saksi, kami telah menyaksikan, kami telah melihat, kami telah merasakan, Engkaulah Tuhan kami. Ini syahadat sejati, Pak. Orang-orang yang ketika lahirnya tidak terganggu dengan lingkungan Yahudi, Nasrani, Majusi dan agama lain, dia tidak perlu membaca syahadat ketika sudah terlahir. Orang tuanya Muslim, maka dia tidak perlu membaca syahadat untuk masuk Islam, karena sudah Islam sejak alam azalinya. Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, semuanya terlahir di dalam kesucian. Fitrah itu adalah Islam. Jadi bayi-bayi kita tidak perlu disyahadatan untuk masuk Islam. Disebut tauhid sejati dari kalimatnya saja, pendekatan bahasa saja sudah jelas. Bala syahidna, ini fi'il madhi, Pak. Kalau fi'il madhi itu menunjukkan litahqiq, salah satu maknanya menunjukkan kebenaran, keyakinan. Menunjukkan keyakinan. Ra'aitu, aku telah melihat, fi'il madhi ini. Fi'il mudhari'nya aro, aku sedang atau akan melihat. Nah, ini duduk. Jalastu, aku telah duduk. Nah, kalau jalastu, aku telah duduk tadi berarti ya. Nah, kalau sekarang ajlisu, aku sedang duduk. Kalau nanti ajlisu, aku akan duduk. Fi'il mudhari'. Fi'il madhi menyatakan aku telah duduk, aku telah melihat, aku telah memukul, aku telah ngaji. Berarti sudah terlewat kan? Artinya sudah dirasakan. Kalau fi'il mudhari' maknanya dua kemungkinannya. Kalau tidak sekarang, sedang, nanti. Itu. Ini fi'il mudhari'. Yang dibaca di dunia itu syahadat menggunakan fi'il mudhari', Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Faktanya yang lebih meyakinkan mana, yang sudah berpengalaman atau yang mau berpengalaman, Pak? Yang sudah berpengalaman artinya sudah terjadi. Nah, syahadat di sana kalimatnya syahidtu, aku telah menyaksikan. Itu kesaksian sejati karena langsung melihat, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini asyhadu, maknanya boleh aku sedang menyaksikan, boleh aku akan menyaksikan. Seseorang di pengadilan mengatakan bahwa dia melihat si B
mencuri kerbau. Dia menjadi saksi. Nah, kemudian si D bilang juga, ya aku juga melihat dia mencuri kerbau. Padahal dia tidak menyaksikan langsung, cuma informasi dari si A. Maka status si D adalah saksi palsu. Hari ini membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, padahal tidak menyaksikan langsung, ini akan menjadi palsu. Akan menjadi palsu. Nah, yang hakikinya itu yang di alam sana. Maka kita Islam turunan itulah Islam hakiki. Fitrah sudah dari ajalinya, tidak perlu disyahadatkan kembali. Yang harus baca syahadat itu adalah orang yang terlahir di lingkungan non muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi. Kemudian di usia 17, usia 20, usia 25 dia mau masuk Islam, wajib membaca syahadat lagi. Wajib kembali membaca syahadat. Disebut kembali karena ini adalah yang kedua kali. Atau dia di lingkungan Islam, di lingkungan muslim, di usia 20 karena tertarik oleh perempuan atau oleh lawan jenis, dia keluar murtad. Setahun kemudian masuk lagi, dia harus membaca syahadat. Nah, bahasa di surat Al-A'rafnya itu di alam ahad, alam perjanjian. Maka talqin suka juga disebut, di sini dibahasakannya aslut fi bayani asli talqin wal ahdi, dalam menjelaskan pokok dasar talqin dan ahad, perjanjian. Yang dimaksud adalah baiat, yang dimaksud adalah talqin. Karena dengan talqin kita diingatkan kembali kepada perjanjian ruhani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak penjelasan tentang talqin zikir. Yang terdahulu adalah penjelasan tentang talqin zikir secara berjamaah. Sekarang kita masuk pada penjelasan talqin zikir secara parodi, muwajjah, individu. Hadisnya di sini adalah hadis dari Sayyidina yang bersumber dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Sebagai seorang yang sudah dekat dengan Rasul sejak usia 9 tahun, kita bisa memastikan bagaimana harmonisnya Imam Ali beserta Rasul. Kita bisa membayangkan bagaimana dalam dan luasnya ilmu Sayyidina Ali karena sehari-hari selalu bersama Rasul. Sehingga wajar jika Sayyidina Ali meminta sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Kata Sayyidina Ali, dullani ala aqrabit turuki ilallah. Wahai Rasul, tolong tunjukkan kepadaku ala aqrabit turuki, pada jalan terdekat menuju kepada Allah. Satu permintaannya, jalan terdekat. Yang kedua, wa ashaliha ala ibadihi, dan jalan itu paling mudah untuk diamalkan oleh si hambanya. Kedua, yang ketiga, wa afdaliha indallahi, dan paling utama di sisi Allah. Kita tulis dulu. Oh, dullani ala aqrabit turuki,
Nah, 3 kategori Pak yang dipinta oleh Sayyidina Ali. 1, jalan terdekat. 2, paling mudah untuk si hamba. 3, utama. Terdekat. Jalan terdekat. Amaliyah termudah. Paling utama. Tolong tunjukkan jalan terdekat. Turuk disampaikan di sebelumnya, jamak dari torikun. Torikun. Nah, ini artinya jalan sempit, gang yang terhubung ke jalan raya. Jalan sempit, meskipun sempit, memiliki fungsi dia menjadi jalan tercepat fungsinya. Nah, berdasarkan kalimat ini diduga madhab di dalam tasawuf disebut torikoh. Diduga dari kalimat ini atas permintaan Sayyidina Ali meminta jalan terdekat. Maka jadilah ini torikoh. Jadi jalan terdekat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, yang dipinta Sayyidina Ali adalah jalan terdekat, amaliyah termudah, tetapi paling utama di sisi Allah. Ini kan keinginan kita, Pak ya. Di dalam hidup seperti itu. Tercepat, termudah, dan terindah, terbaik. Selalu ingin terbaik. Apapun keinginan kita selalu, apapun cita-cita dan harapan kita selalu menginginkan yang terbaik, selalu menginginkan yang terindah, proses selalu menginginkan yang tercepat. Nah, Sayyidina Ali meminta itu dalam urusan wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menjawab, faqala Nabi SAW, alaika bimudawamati zikrillah. Ya Ali, seyogyanya engkau harus selalu mudawamah zikir pada Allah. Mudawamah itu adalah tidak berhenti, terus-terusan berzikir kepada Allah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir yang paling utama yang pernah aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi adalah la ilaha illallah. Dari sini Nabi sudah memberitahukan ke Sayyidina Ali. Berarti amal yang paling mudah ini adalah la ilaha illallah. Bahkan di situ Nabi membuat keutamaannya. Walau anna samawati sabi wal aradina sab'a. Seandainya langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis fi kafatin, di dalam satu timbangan, kemudian la ilaha illallah di dalam timbangan yang lain, la ilaha illallah di kanan, 7 lapis langit dan bumi di sebelah kiri, la rajahat bihinna, maka 7 lapis langit dan bumi akan kalah dengan satu kalimat la ilaha illallah. Timbangan itu lebih berat. Nah, ini berarti afdalunya. Ya. Bertanya mana amaliyah yang paling mudahnya? Jawabannya adalah la ilaha illallah. Yang terakhir, yang paling utama dijelaskan dengan kalimat perbandingan tadi. Jawabannya tetap la ilaha illallah. Sehingga dibuat analogi oleh Nabi seperti itu. 7 langit, 7 lapis bumi di timbangan sebelah kiri, la ilaha illallah di timbangan sebelah kanan, tetap timbangan akan lebih berat la ilaha illallah.
Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, tetapi ternyata menjadi sahih karena ada syahid. Ada hadis lain, hadis qudsi yang membicarakan pada saat Nabi Musa. Kalimatnya mirip dengan menganalogikan la ilallah di sebelah, kemudian bumi di sebelah, la ilallah tetap menjadi nilai terberat dalam timbangan tersebut. Nabi menguatkan lagi, ya Ali la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan pernah terjadi, wa ala wajhil ardi, sementara di atas muka bumi man yaqulu Allahu Allah, sementara di muka bumi masih ada orang yang terus-terusan zikir mengucapkan Allah Allah. Ini kata Nabi. Artinya selama di bumi masih ada orang yang berzikir, orang yang mengucapkan zikir jahar dan khafi tersebut, kiamat tidak akan pernah terjadi. Karena memang pada kisah Nabi, cerita Nabi, kiamat akan terjadi manakala muslimin sudah habis di muka bumi. Setelah Nabi Isa menumpas Dajjal dengan pedang Sayyidina Ali Zulfaqar, Dajjal kalah, Muslim menang. Nah, berbagai peperangan, pada akhirnya perang terakhir dengan Yajuj Majuj. Tapi Nabi Isa tidak bisa melawan, Pak. Kenapa? Populasinya luar biasa Yajuj Majuj. Kelompok kita satu, Yajuj Majuj 999. Jadi kalau kita ada 100, berarti kelompok Yajuj Majuj berapa? 1 berbanding 1000. Kalau kita 100 berarti 1.000.000. Lebih ya. 1 berbanding 99 itu berarti 1000. Ya, salah satunya kita. Nah, kita melawan yang sisanya. Berarti kalau di kita ada 2, musuhnya 2000 kurang 2. Di kita ada 10, musuhnya ada 10.000 kurang 10. Maka Nabi Isa, oleh karena fitrah manusia tidak akan mampu melawan, akhirnya berangkat beserta kaum muslimin menuju ke bukit sebuah gunung. Di atas melakukan ibadah dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya perbekalan habis, Pak. Mau turun Yajuj Majuj, enggak turun, perbekalan habis. Akhirnya di situ kaum muslimin memohon kepada Nabi Isa, memintalah, berdoalah kepada Tuhan agar Allah Subhanahu wa taala membumi hanguskan Yajuj Majuj. Maka di situ Allah mengirim nyamuk, membawa penyakit pada Yajuj Majuj. Akhirnya mereka tumpur semua. Setelah mati semuanya, tidak mungkin juga bangkai-bangkai ini dibereskan oleh umat waktu itu. Maka Allah mengirim burung pemakan bangkai. Dikirim. Setelah habis daging-dagingnya, tulang berserakan, Allah mengirim hujan. Akhirnya bersih. Setelah itu baru turun. Yajuj Majuj itu makhluk Allah, Pak, manusia seperti kita. Dia turunan dari Yafis. Yafis ini putra Nabi Nuh. Putra Nabi Nuh ada 3. Setelah badai topan ada 80, sebagian orang mengatakan 81 orang manusia di muka bumi, yaitu terdiri dari keluarga Nabi Nuh dan umat. Ternyata umatnya meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan. Yang meninggalkan keturunan saat itu adalah 3 putra Nabi Nuh. 1 Yafis, 2 Sam, yang ketiga Ham. Kalau bahasa Injil Yafet, Hem, Sem dan Hem. Ham menurunkan Misra menjadi kota Mesir. Kan'an, Kut, daerah Palestina.
Sam menurunkan Arfaxad, Farij, Rao, sampai nomor 10-nya Nabi Nuh alaihissalam. Ini jalur yang membawa nur nubuah Nabi dari Sam di Arab. Nah, yang paling gede Yafis. Yafis menurunkan ke bawahnya ada Turak, Turki. Kemudian ada Togarma. Togarma kesananya ada Magog. Magog menurunkan Yajuj Majuj. Dari Togarma ada saudara namanya Khazar. Khazar kesininya menurunkan Yahudi ke-13 alias Yahudi Askenatik alias Yahudi Zionis alias Israel yang hari ini menyerang Palestina. Dari situ kelihatan Pak silsilahnya bahwa Yajuj Majuj dengan Yahudi Askenatik, Khazar atau Yahudi Zionis sepupuan. Makanya di surat Al-Anbiya ayat 91-92 kalau gak salah, isyarat Ya'juj Ma'juj akan keluar kalau orang-orang yang terusir dari Palestina kembali lagi ke Palestina. Udah kembali belum Pak? Sudah. Ya. Tahun 48 siapa artis Noah itu? Ariel Peter Pan. Ya. Tahun 1948 Ariel Sharon namanya, Perdana Menteri pertama tuh kerajaan Israel Raya itu. Kalau sekarang Bunyamin Netanyahu nya Perdana Menterinya. Bunyamin Netanyahu ya jadi Perdana Menterinya. Nah, ini peperangan akan terus terjadi sampai nanti kelak kemudian turunlah Imam Mahdi dan terakhir turun Nabi Isa. Itu pun bukan sebagai nabi tapi sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika qomat subuh sudah dikumandangkan, Imam Mahdi mau mengimami sholat, di luar orang pada ribut karena melihat orang yang tadi kenal tapi nampak berwibawa, ganteng, tinggi, bersih, cerah wajahnya. Tidak ada yang kenal. Imam Mahdi keluar. Oh, ini Nabi Isa. Masih ada yang ragu. Dimunculkan saksinya. Murid Nabi Isa, 1 dari 12 Al-Hawariyun, sengaja oleh Allah ditangguhkan usianya untuk menjadi saksi nanti. Dia yang akan menjadi saksi bahwa ini adalah Isa, aku adalah muridnya. Sekarang masih ada. Sahabat Nabi pernah ada yang bertemu. Ketika itu manusia karena gembira, bayangkan Palestina hari ini kan anak-anak sudah siap tempur, siapapun yang memimpin, ini yang memimpinnya Nabi Isa, itu kan, wah luar biasa, tambah semangat lagi, karena sudah dibina oleh Allah dari kehidupan sekarang dengan hidup yang pedih. Kalau Nabi Isa dan Imam Mahdi datangnya ke Indonesia kacau Pak. Kalau ngopi lah sakede, ini perang tek itu meureun orang Indonesia mah. Ketika mau sholat, tadi mereka gembira, pada akhirnya pingin melihat wajahnya, sehingga dikatakan oleh hadis, kaki yang satu menginjak bahu yang lain, yang diinjak tidak merasa sakit karena semangat ingin melihat Nabi Isa. Dan ternyata pas sholat subuh beliau tidak menerima untuk dijadikan imam Mahdi yang dipersilahkan. Aku lahir ke dunia, dilahirkan kembali, diturunkan kembali bukan untuk menjadi nabi, tetapi sebagai umat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Singkat cerita sekitar 10 tahun dalam bahasa Nabi Isa wafat, Yahudi berulah kembali. Mungkin 10 tahun ini jaraknya sekitar 100. Yahudi ketika perang di Harmagoda atau bahasa Yunaninya Armageddon, dari 100 orang Yahudi disisakan oleh Allah 1.
Maka kalau ada 1000 berarti disisakan oleh Allah 10. Kalau ada 1.000.000 disisakan berarti 100. Waktu itu tidak ada yang bisa melawan Pak Yahudi. Semuanya hancur. Karena apapun yang dipakai tempat bersembunyi, semuanya memberitahu muslimin. Nah ternyata Yahudi yang disisakan ini adalah memang dipersiapkan oleh Allah untuk peperangan nanti terakhir. Ketika pada masanya sampai, Yahudi sudah merasa kuat, dia menyerang lagi kepada muslimin. Pada saat itu Nabi Isa wafat, sehingga mental kaum muslimin jatuh. Akhirnya perang pun kalah. Mereka sadar ini sudah saatnya kita harus mundur dari panggung politik dunia. Murijiyat, karena sudah tidak bisa melawan ketetapan Allah, sudah tidak ada lagi keberpihakan kepada kita. Kiamat sebentar lagi. Maka muslim yang ada menghabiskan waktu dengan ibadah. Menghabiskan waktu dengan ibadah. Setelah selesai habis kaum muslimin, baru idza zulzilatil ardu zilzalah, digoncang bumi sehingga keluar isinya, terjadilah kiamat. Analoginya seperti bangunan rumah yang mau dirobohkan, material properti yang bagus kita keluarkan. Meja butut, boboko butut, tampolong butut, baik antep masih nak tinggang oge gitu. Dibiarkan. Nah, kafirin, musyrikin dibiarkan oleh Allah merasakan dahsyatnya kiamat. Untuk merasakan dahsyatnya kiamat. Nah, yang dimaksud oleh hadis Nabi, la taqumu sa'ah wala wajha may yaqulu Allahu Allah, tidak akan pernah terjadi kiamat selama ada yang menzikirkan kalimat itu di muka bumi, adalah muslim yang tersisa tadi. Ya, sisa-sisa pasukan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Itu yang terakhir. Karena di situ muslim tetap di-upgrade zikirnya, ditalkinkan. Siapa yang mentalkinkannya? Imam Mahdi. Imam Mahdi gelarnya adalah Kutubul Aqtab, Al-Gausul Fardi. Jadi Kutubul Aqtab itu adalah penghulunya para penghulu. Kutub adalah penghulunya wali, 100 tahun satu hadir. Kutubul Aqtab adalah penghulunya penghulu. Entah berapa, hanya sampai saat ini baru satu, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Ahmad Al-Kam Sakhonawi dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya. Nanti yang keduanya adalah Imam Al-Mahdi, Kutubul Aqtab. Lagi-lagi Palestina bisa dikuasai oleh orang-orang yang melaksanakan Islam kafah, orang yang bertorikoh. Dulu pertama dimerdekakan di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Lengkap Islamnya. Islam, iman, ihsan. Kemudian di abad 12 dimerdekakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, wafat 1194. Beliau murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ahlu thariqah lagi. Kelak dikalahkan, ditaklukkan oleh Al-Mahdi, ahlu thariqah bahkan wali kutub. Nah, sisa-sisa itulah sisa pasukan Al-Mahdi, sisa pasukan Nabi Isa. Inilah orang-orang yang terakhir menzikirkan zikir hopi di akhir zaman. Habis orang-orang ini, kiamat baru terjadi. Itu kata Nabi. Nah, tadi sudah diberitahu kan, yang dipinta oleh Sayyidina Ali, jalan terdekat, amaliyah termudah, dan paling utama. Ternyata Nabi menjawab yang dua terakhir dulu. Pertama adalah bibu dawamati zikrillah, secara umum dulu. Kamu harus mendawamkan zikir atau ingatan kepada Allah. Ya, berarti ini kategori umumnya. Maka yang khususnya adalah yang dizikirkannya adalah kalimat la ilaha illallah. Berarti paling utama dan paling mudah adalah kalimat la ilaha illallah. Utama di sisi Allah, mudah diucapkan oleh kita, apalagi zikir hobinya. Sebagai orang yang cerdas, Sayyidina Ali melanjutkan pertanyaannya. Kenapa dianggap sebagai orang yang cerdas? Karena beliau melihat
Ini kalau zikir la ilaha illallah begitu saja sama aja dengan yang lain. Sudah menerima kok yang lain. Ya, ketika Nabi menyampaikan kalimat ini, la ilaha illallah sudah ada. Karena la ilaha illallah itu kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Sementara Nabi berdakwah, yang pertama itu adalah misi tauhidnya yang disampaikan. Channel sudah tahu, gak mungkin dikir seperti itu. Padahal aku bertanya terdekat, termudah, dan tercepat. Tapi jawabannya kok sama, gak ada yang aneh. Itu, ini jangan-jangan dalam prakteknya berbeda, teknisnya berbeda. Maka Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi, kaifa azkuru ya Rasulullah? Jika demikian, bagaimana caranya saya berzikir ya Rasul? Nah, Nabi menjawab, gomid ainaik wasma minni salasa marot. Pejamkan kedua matamu, dengarkan dariku 3 kali, kemudian nanti kamu ucapkan sambil memejamkan mata. Aku mengucapkan dulu 3 kali, kamu memperhatikan aku. Nanti kamu mengucapkan 3 kali sambil tutup mata. Prakteklah Nabi, la ilaha illallah 3 kali. Dan itu ada kalimat mughmidun ainai rafi'an sautah, suaranya diangkat. Bukan kencang Pak ya, suaranya diangkat, kuat. La ilaha illallah. Nah, inilah yang disebut dalil talqin zikir jahar secara parodi, face to face berdua. Kalau di Suryalaya nggak ada berjamaah, kitanya yang nggak tahu, bukan nggak ada. Ya, berjamaah itu karena kebetulan saja kita kesananya sama orang lain atau ada orang lain. Para pendahulu kita, apalagi zaman sebelum rame begini, selalu bermuajah berdua. Lutut murid bertemu dengan lutut mursyid. Sebagiannya ada yang mengatakan paha murid dipegang oleh paha mursyid. Mursyid menatap, murid siap menerima. Ketika disampaikan talqin itu, maka dari sini energi memancar kepada kolbu murid, kolbu tu kolbu. Energi dimaksud adalah nur nubuah, cahaya kenabian. Maka di dalam talqin zikir harus diperhatikan DPR GR. Sudah tahu kan Pak DPR GR? Raji? Belum ya? Dengarkan apa yang disampaikan oleh wakil talqin. Ini bagian raga, telinga. Perhatikan, urusan agama harus ada dalil Quran dan hadis. Maka perhatikan itu. Ini bagian akal atau ruhani. Yang ketiga rasakan. Ini bagian rasa. Maka raga, nyawa, rasa harus hadir ketika ditalqin. Dengarkan, perhatikan, rasakan. Didengarkan penjelasannya, perhatikan dalil-dalilnya, rasakan adalah auranya atau energinya atau nur nubuahnya. Di situ ada sesuatu yang tidak kelihatan oleh kita, tapi hanya bisa diketahui oleh rasa. Rasa adalah ruhani terdalam. Maka rasakan. Ketika selain memperhatikan, kita rasa diaktifasi. Hadirkan rasa. Mata memperhatikan, telinga mendengarkan, ruh memperhatikan, rasa merasakan. Terus jika ternyata di dalam diri kita ada setan, ada jin, akan keluar. Akan keluar. Jika ternyata kita tengah ditalqin merasa panas, nah itu berarti memang ada jinnya di situ. Contohnya apa macan, misalkan jin gitu, panas. Boleh jadi tidak panas,
tetapi ketika pulang ke rumah mengamalkan zikir sepanjang seminggu, ketika zikir muntah, itu sedang dikuras. Boleh jadi dulu kita punya pengalaman dalam dunia hitamnya, nah, dikuras, toksinnya dikeluarkan, dibakar oleh zikir jahar. Ini ruqyah terbesar dan teragung, Pak. Ya. Loh, kan bukannya ruqyah itu kalau di ruqyah orang pasti ngamuk-ngamuk, ya. Betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Terus sampai selesai. Dari situ ayat kursi, terus lillahi ma bisama, ayat-ayat ruqyah lainnya selanjutnya. Orang gerubuk, wah, keluar budah dan sebagainya. Kan begitu ya ruqyah. Kenapa ditalkin? Tidak begitu. Malu Pak jinnya. Kalau ditalkin itu yang hadir jinnya tingkat dewa. Bahkan malaikat juga hadir. Ketakutan jin terek ngamuk teh. Ketika diamuk-amukan, di situ tidak ada yang ditakuti oleh jinnya. Jadi marah-marah. Begitu. Sementara dalam situasi talqin tidak hanya jin tapi malaikat yang hadir. Jinnya takut. Kalau saya ngamuk, bahaya nih. Ada Kopassus di sana. Mending diam aja lah katanya. Mending balik aja langsung. Daripada amuk-amukan gak berarti kita terbunuh malah. Mending kabur aja. Mau ngamuk Pak. Bila pun ada yang ngamuk berarti parah banget itu. Pernah ada juga yang ngamuk Pak, ketika ditalqin. Itu parah banget. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah di Suralaya ada ruqyah? Ada. Namanya talqin. Ya. Ruqyah itu ada dua di dalam kitab Al-Awfaq Al-Ghazali. Ruqyah sugro, ruqyah kubro. Nah, talqin bagian dari ruqyah kubro. Ya. Jadi jangan sungkan, jangan segan untuk menjawab apa di Suralaya ada ruqyah. Ada, bahkan setiap hari meruqyah gitu. Yang diruqyahnya bukan hanya jin nisbi tapi jin sejati. Bukan hanya hantu nisbi tapi hantu sejati. Mana hantu nisbi? Hantu nisbi itu adalah ketika orang kesurupan, gerubuk. Nah, itu hantu nisbi. Setan atau jin nisbi. Hantu sejati, setan sejati adalah dia orang yang tidak mau sholat, orang tidak mau zikir, tidak mau puasa, tidak mau sedekah, mabok, zina dan lain sebagainya. Itu kesurupan sejati Pak. Diruqyah jangan Pak. Ya haruslah. Orang kesurupan biasa aja diruqyah, apalagi di kesurupan sejati. Ini kesurupannya luar biasa Pak. Kesurupan sempurna itu namanya. Kalau orang panas dingin itu kesurupannya hanya 0,sekian persen. Maaf. Paling jinnya hanya sampai sini, sampai mata kaki itu. Si jin yang masuk. Bisa dibedakan Pak, gampang kok, gak usah pakai ilmu gaib. Sentuh aja area mata kaki ke bawah, itu pasti dingin. Dari mata kaki ke atas normal, anget. Nah ini kesurupan Pak. Ada yang masuk pihak jin. Kalau dinginnya sudah sampai ke sini, nah udah lebih dalam lagi masuknya. Ternyata dinginnya sampai ke sini, lebih dalam lagi, lebih susah lagi. Tingkat kemampuan si jin lebih tinggi. Oh, sudah masuk ke sini, sudah masuk ke rahim, sudah ada di area lambung. Jika itu cowok, maka jin yang masuk pasti cewek. Begitupun sebaliknya, jika itu cewek yang masuk adalah cowok. Dan jin yang masuk sudah menganggap itu pasangan hidup. Cara mendeteksinya gampang. Tanya saja kalau yang suka kesurupannya cewek, istri, tanya suaminya. Maaf Pak, setiap Anda mau melaksanakan malam sunnah di malam Jumat, apa tidak ada gangguan? Nah, gitu aja. Kalau ternyata istrinya malah ngamuk, mau diajak tidur, padahal lagi biasa aja, tapi tiba-tiba ketika diajak tidur, tiba-tiba ngamuk, tidak mau. Terindikasi. Ini udah parah Pak. Ruqyahnya sudah bisa, bukan ruqyah biasa lagi Pak. Talqin super, tolak bala di sana. Masuk lagi. Tetapi semua itu masih tidak disebut hantu sejati atau jin sejati. Karena kelihatan sakitnya Pak.
Hantu dan jin sejati, kesurupan sejati itu ada tidak kelihatan, dia kesurupan. Yang melihatnya hanya orang yang sadar dengan keimanan. Mana? Sholat, kesurupan tak kujurik. Nah, tidak mau zakat, kesurupan kujurik. Melawan, menentang ke suami, suami tidak memperhatikan istri, anak menentang ke orang tua, murid ke guru, kesurupan itu. Setan menguasai dia. Wa zayyana lahumus syaitan, selain setan menguasai, setan menjadikan apa yang dilakukannya sebagai suatu keindahan. Artinya yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Kesurupan sejati. Ruqyah jangan, Pak. Harus. Nah, ini gak akan bisa ruqyah biasa. Talqin itu ruqyahnya. Supaya si setannya keluar. Betul itu ada setan? Yakin 100%. Berdasarkan hadis Nabi, adnu syayatinakum bila ilaha illallah. Bakar setan kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya setiap kita ada setannya, Pak. Dalam bahasa lain, jin. Dan Nabi tidak menyampaikan, tidak menjelaskan bahwa jin kita ini muslim, enggak. Tetapi karena ada kalimat ini, oh berarti boleh jadi jin kita ini jadi setan, jin kafir. Nah kata Nabi, adnu syayatinakum bila ilaha. Di jilid 2 ini dibahas. Bakar setan-setan kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Ruqyah sejati, itu kesurupan sejati, diruqyah oleh ruqyah sejati, yakni dengan talqin zikir kalimah la ilaha illallah. Ikhwani rahimakumullah. Nah, Sayyidina Ali, hadis tersebut oleh para ulama disebutlah ini hadis talqin zikir jahar secara pribadi. Secara pribadi bersumber ke Sayyidina Ali. Hadis ini dulu tidak dianggap hadis sahih, Pak. Tidak dianggap hadis sahih. Baru ada pengakuan dari para muhaddis ini sebagai hadis sahih setelah keberhasilan penelitian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama abad 14-15 atau 15-16 Masehi. Maka ratusan tahun sebelumnya oleh para muhaddis hadis ini tidak dianggap sahih, Pak. Dhaif. Dan memang beredarnya adalah di ahli sufi, di ahlul bait Nabi. Di sana beredarnya. Karena memang dari Sayyidina Ali. Nah, barulah ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menemukan bahwa perawi hadis ini yaitu Hasan Al-Bisri, dia ternyata sejaman dengan Imam Ali. Banyak fakta sejarah yang menunjukkan bahwa biar bertemu dengan Sayyidina Ali. Maka dengan kekuatan hujahnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengumumkan kepada dunia bahwa hadis ini sanadnya sahih. Itu dijelaskan dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Maka setelah beliau mengatakan itu, ulama banyak yang menerima. Karena Imam Ibnu Hajar dia adalah Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin orang-orang beriman dalam ilmu hadis. Nah, maka hati-hatilah, Pak. Ketika kita di dalam tasawuf ternyata hadis-hadis kita sebagian ulama mengatakan dhaif, jangan aneh. Karena ternyata ini sudah terbukti. Ratusan tahun dulu dianggap dhaif, pada akhirnya ternyata terbukti sahih. Nah, kita berpikir seperti itu. Barangkali dhaif itu belum ketemu. Maka cukuplah untuk kita bahwa ini adalah petunjuk dari guru, guru dari guru, sehingga terciptalah silsilah sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selesai dalil tentang zikir jahar. Kemudian tentang zikir khafi. Wa amma nisbatul batiniyah fi talqinil azkaril qalbiyah fadzalika bi isbati min ghairi nafin bi lafzi ismi zat.
Liqaulihi ta'ala qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian hubungan batin dalam kaitannya dalam talqin zikir qalbu. Yang dimaksud zikir qalbu adalah dengan meneguhkan zikir tanpa isbat, yaitu zikir ismu zat. Satu, ini atas dasar perintah Allah, kul Allah, katakanlah Allah, dan biarkan mereka bermain-main dalam kehidupan, biarkan mereka bermain-main di dalam kehidupannya sendiri. Artinya ayat ini memerintahkan kepada kita, apapun tindakan manusia kepada kita, apapun anggapan manusia kepada kita, fokuslah kita di dalam zikir. Hinaan yang datang kepada kita atau pujian, fokuslah kalbu kita dengan zikir kepada Allah. Hinaan diterima dengan zikir. Akal bersyukur kepada Allah dan mohon kekuatan atas pujian tersebut. Hinaan, sabar kepada Allah dan mohon kekuatan atas hinaan tersebut. Jadi apapun yang terjadi, tetaplah hatimu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata dalam hal ini pun memang Sayyidina Ali lagi-lagi ditalkin oleh Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, ya Ali, igmid, tutup matamu, wasik sa'baka, lipat lidahmu. Dilipat ya Pak. Rapatkan, wasik sa'baka, rapatkan dua bibirmu. Wa'li lisanaka, angkat, lipat lisan kamu. Wakul Allahu Allah, dan ucapkan dzikir Allahu Allah. Kata Nabi. Sayyidina Ali pun ditalkin zikir khafinya. Jadi dua asmazat, yang pertama pakai domah, yang kedua dimatikan, tidak perlu diucapkan, karena ini sedang menjelaskan wujudnya. Kalau tadi saya mengucapkan, ini membaca hadis, ya harus dipisahkan. Ya, dzikir khafi itu seperti apa? Itu tidak boleh dijawab, batal. Ya, karena perintah Allah harus dikolbu. Ada orang bertanya, bukankah ilmu itu harus diamalkan dan harus disebarkan? Benar, tetapi yang berkewajiban menyebarkan adalah ahlinya. Nah, dalam hal ini kita bukan ahlinya. Adapun saya mengucapkan, itu membaca hadis Nabi. Jadi kata Nabi, tutup dua matamu Ali, rapatkan dua bibirmu, lipat lidahmu, dan ucapkan Allahu Allah. Kata Nabi. Wahazihi, tetapi meskipun begitu, para ulama menegaskan, wahazihi disbatus siddiqil azam allati akhadha batinan an Nabi sallallahu. Tapi zikir khafi ini korelasinya dinisbatkan kepada Said Abu Bakar As-Siddiq, yang memang beliau sebagai orang pertama yang menerima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan zikir inilah yang teguh menetap di dalam kalbunya ketika, atau yang dimaksud oleh bahasa Nabi. Nabi pernah berkata, ma faddalakum Abu Bakrin bi kasrati shaumin wala sholatin bal bisain wa qarra fi qalbihi. Abu Bakar ini lebih utama. Abu Bakar mengungguli kalian bukan karena banyak saum, bukan karena banyak sholat, tetapi karena sesuatu yang telah teguh di dalam kalbunya. Itulah zikir. Yaitu dulu ketika beliau mau hijrah ke Madinah kan berdua ya dengan Sayyidina Abu Bakar. Kafir Quraisy mengejar, beliau bersembunyi di Gua Sur. Di Gua Sur. Ternyata kafir Quraisy datang ke gerbangnya berlalu lalang. Hanya mereka ditipu oleh sarang laba-laba. Tetapi sebagai pribadi manusia, Said Abu Bakar diredam rasa takut, rasa khawatir, bergemetar, belum lagi dipatuk ular. Nah, dalam bahasa Quran Nabi berkata, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Tidak perlu takut, tidak perlu sedih, Allah beserta kita. Tidak sesederhana itu kenyataannya, Pak. Ulama-ulama sufi meneguhkan di situ ada proses
transfer zikir. Kalau kata istilah kita sekarang, talqin zikir dari qalbu Nabi kepada Said Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengan demikian zikir khofi selalu dinisbatkan kepada Said Abu Bakar Siddiq. Awalnya semua thariqah dari sini, Pak. Jahar dan khofi, Sayyidina Ali dan Abu Bakar. Kesininya berkembang. Zikir khofi dulu disebut thariqah Siddiqiyah. Kesininya muncul tokoh besar seperti Imam Rabbani yang dikenal juga dengan Imam Al-Faruqi. Maka thariqahnya menjadi Faruqiyah. Nah, kesininya muncul lagi Al-Ghajdawani, terkenal dengan Ghazdawaniyah. Kemudian di abad 14 muncul Syah Bahauddin An-Naqsyabandi. Sukses dengan zikir itunya disebutlah thariqah Naqsyabandiyah. Tetapi semua itu baru muncul nama-nama, maksudnya thariqah sebagai sebuah madhab di dalam tasawuf setelah masa Tuan Syekh Abdul Qadir. Sebelumnya tidak dikenal. Baru dikenal thariqah sebagai madhab dalam tasawuf atau sebagai metode zikir setelah masa Tuan Syekh Abdul Qadir. Karena di dalam berbagai referensi, salah satunya Tafsir Al-Jailani, kemudian Nahrul Qadiriyah, kemudian kitab Mukhtasar fi Ulumiddin, disebutkan bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir punya murid kurang lebih 70.000 waktu itu. Sedikit ya kalau dibandingkan hari ini. Tetapi populasi waktu itu. Dan itu pun yang disebut dengan murid, Pak, bukan ikhwan. Berbeda, Pak, ikhwan dengan murid. Ikhwan itu hanya tabaruk, murid yang belajar suluk. Nah, yang 70.000 murid ini terdiri daripada muslim dan non muslim. Karena Tuan Syekh Abdul Qadir tidak hanya mengajarkan ilmu tentang Islam, iman dan ihsan, tetapi pula mengajarkan matematika, astronomi, geografi, fisika. Dulu ulama itu pintar semua ilmu, Pak. Baru ada dikotomi ilmu, pemisahan ilmu itu setelah ada penjajahan orang-orang Eropa. Karena Islam tidak mau muslim terus berkembang menguasai dunia, mereka berupaya memisahkan antara agama dengan ilmu. Dulu mah itu juga, Pak. Yang disebut ulama itu ahli ilmu agama dan ahli ilmu alam. Nah, yang 70 murid beliau ini, yang muslim menjadi wali semua, yang non muslim menjadi muslim. Katakanlah, Pak, setengahnya yang muslim ya, 35.000 ini jadi wali semua, menyebar ke seluruh dunia. Ini sama Tuan Syekh Abdul Qadir dikasih, ini kamu wiridnya seperti ini. Tasbih dulu 3 kali, tahmid, takbir 3 kali, la ilaha illallahnya 3 kali. Karena Tuan Syekh melihat dia cocoknya dengan itu, dosis dia itu. Kalau dikasih yang ini gak akan benar dia. Nah, ada yang lain, oh kamu dikirnya begini, la ilaha illallah hayyum ma'bud. Ada yang begitu kan? Nah, kamu yang ini maju terus. Ketika pulang ke masing-masing tempatnya, mereka mengamalkan, kemudian mengajarkan amalan-amalan itu kepada murid-muridnya. Dan mereka semua mengatakan, ini adalah amaliyah Tuan Syekh Abdul Qadir. Ini adalah metode ibadahnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Yang di Afrika, ini metode Tuan Syekh Abdul Qadir. Yang ke Turki, ini metode Tuan Syekh Abdul Qadir. Bahasa Arab metode adalah thariqah, maka disebutlah thariqah Said Abdul Qadir. Ketika dalam bahasa Arab dinisbatkan begitu harus ada iya nisbat, maka menjadi thariqah Qadiriyah. Jadi banyak, Pak. Di Tuan Syekh Abdul Qadir mas satu ya, sama Tuan Syekh semua amal itu mampu semua. Ketika ditularkan kepada murid, murid gak akan kuat. Satu orang gak akan kuat menerima,
semua ilmu dan amaliyah Tuan Syekh, maka dipecah, jadilah ribuan. Nah, setelah itulah disebut thariqah. Maka menurut para ulama, para sarjana, mbahnya thariqah atau induknya thariqah adalah thariqah Qadiriyah. Dari situ muncullah thariqah Sadiliyah. 100 tahun setelah wafat Tuan Syekh Abdul Qadir, lahir Imam Abu Hasan As-Sadili kalau tidak salah. Muncul berbagai thariqah. Sekali lagi, sebelum masa Tuan Syekh Abdul Qadir, istilah thariqah hanya sebuah nama saja, metoda, tidak dinisbatkan kepada perorangan. Nah, setelah masa Tuan Syekh Abdul Qadir, ini dinisbatkan kepada perorangan yang kemudian membentuk sebuah komunitas thariqah. Ya, maka dengan demikian thariqah menjadi ragam makna. 1, itu sebagai metoda maknanya. 2, sebagai komunitas sufi. 3, sebagai madhab di dalam tasawuf. 4, kalau dilihat dari kelembagaan, sebagai institusi di dalam pembelajaran tasawuf. Berkembanglah thariqah yang lainnya. Ternyata Nabi mengatakan, syariatku, inna syariati, syariatku akan terpecah menjadi 360 thariqah. Kalau firqah menjadi 70 tirga. Yang 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Fikih tidak disebut secara langsung oleh Nabi. Faktanya hari ini di dunia ada 7 mazhab. 4 mazhab milik Ahlus Sunnah wal Jamaah, sisanya milik Syiah. Thariqah yang 360 ini semuanya selamat, Pak. Kata Nabi, kemanapun umatku menuju thariqah itu, dia akan selamat wusul kepada Allah. Yang paling penting adalah keabsahan di dalam thariqah, keabsahan guru. Karena thariqah itu adalah guru. Yang paling pentingnya adalah keabsahan guru. Gak usahlah kita berbicara tentang thariqah-thariqahannya. Yang penting lihat gurunya ada enggak, itu aja. Gurunya ada enggak, kita ngamalkan enggak, itu saja. Jangan berbangga-bangga dengan nama thariqahnya, Pak. Ya, jangan berbangga dengan thariqah ini begini, thariqah ini begitu. Tapi faktanya kita tidak memberikan kontribusi apapun dalam nilai-nilai moral untuk perubahan agama dan negara. Maka yang paling penting adalah siapa gurunya, ada gak gurunya? Karena thariqah itu adalah guru. Buktinya nama-namanya dinisbatkan kepada nama guru. Ikhwani rahimakumullah. Demikian yang bisa kita diskusikan pada saat ini, yaitu seputar tentang dalil zikir jahar dan zikir khafi. Yang kesimpulannya, di zikir jahar adalah peristiwa dari pertanyaan Sayyidina Ali tentang 3 hal. 1, jalan terdekat menuju Allah. 2, amaliyah termudah. Dan 3, jalan amaliyah paling utama. Dijawab oleh Nabi, amaliyah paling utama dan paling mudah adalah amaliyah la ilaha illallah. Metodenya disampaikan oleh Nabi dengan mentalkin Sayyidina Ali, dan sebagaimana yang kita terima dari guru agung, baik secara langsung maupun dari para wakil takin, baik itu zikir jahar yang melalui sanad Sayyidina Ali maupun zikir khafi yang melalui sanad Said Abu Bakar As-Siddiq. Pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa istiqomah dalam melaksanakan amaliyah warisan dari guru agung kita, sehingga dengan itu kita bisa layak diakui sebagai murid beliau, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma susna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidana bisirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslimah wa jal akhir kalamina la ilaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya
Allahumma inna nas'aluka tawajjahu ilaika bisultani awlaika fi hadza sya'ma syahib wa fataju ari fi qada'i ta'allumina hadza wa fi qada'i hajatina amin al-fatihah. Ya hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.